Oh, ada yang namanya Mizuoto ini orang Jepang atau gimana? Kita masih nunggu ya, Mas Kev-nya juga belum datang nih guys. Narasumber utamanya ya. Jadi silakan kalau mau makan combro dulu atau apa namanya seblak ya. Rizka dan Zahra udah siap belum kalian? Udah ngobrol belum kalian berdua sebagai pemandu lesehan? Semalam sih udah sempat diskusi kok, Bung. Oh udah ya. Udah Lewat apa? lewat Google Docs sama WhatsApp. Oh lewat WhatsApp ya. Oke. Di Mas Kev kok belum masuk ya? Yang sebenarnya yang punya hajat nih sebenarnya beliau ya karena dosen tamu ya. Kalau yang anak STBA atau anak Unpad ini udah sering ketemu Bung Iwan ya. Ini latar belakang saya nggak kebacanya nggak kebalik kan guys? Nggak ya? Yang Enggak kok, Bung, leseh aman. kata lesehannya nggak ya? Nggak kebalik ya? Sebab kalau di saya kebalik gitu. Jangan-jangan Mas Kev nggak ada jaringan nih. Udah jam 9 lewat 4. Oh baru nanya nih. Oh dia nggak bisa masuk. Bentar. Kenapa kira-kira kalau nggak bisa masuk? Apa akun Google-nya ya? Nggak aktif ya? Bentar nih. Mas Kev nggak bisa masuk. Oh ini masuk. Nah. Ya selamat pagi. Assalamualaikum Mas Kurnia Effendi. Halo, Sang maestro selamat kita. pagi. Bisa mendengar jelas suara saya Mas Kev? Halo, Halo ya. Guys, kalian dengar suara Mas Kurnia Effendi jelas atau agak kecil? saya tidak mendengar suara. Ya, Apakah suara jelas, saya Pak. terdengar? Jelas ya? Oke, kalau yang suara Bung jelas nggak, guys? Jelas, Bung. Jelas, Bung. Jelas ya? Oke. Selamat datang Mas Kev. Ya, Halo, ya, halo. Kedengaran, kedengaran. Hah? Sip, terdengar, terdengar. mana? Earphone-nya di bawah lagi. Bentar. Ya, baik. Kita sudah ada 27 orang Mas Kev dari kelas penulisan kreatif di Biasanya suka mana di keluar deh. STBA ada 2 kelas, kelas pagi dan malam, sekitar 40-an ya kalau tidak salah. Kemudian dari Unpad ada 16-an orang Halo, ya. ya? Halo. Ya halo halo, kedengaran? Ah, Mas Kev bisa ya, dengar ya, ya. kami? Bisa dengar? Bisa dengar Bung Iwan dengar. Oke, baik. Ya, Ya, mari kita mulai. ya kita Maafkan sudah ya, ada. jadi tadi kami kehilangan sinyal di sini. Oh, Mas Kev lagi nggak di Jakarta ya? Ada di Jakarta, cuma biasanya kan pakai WiFi di rumah, ini WiFi-nya apa ya, Oh tiba-tiba dari HP down aja. ya? Pakai Dari HP HP. ya? Oke. Baik, ya. Dia Mas Kev ada 2 kelas dari dari STBA ya, sekitar 40-an, kemudian
16 orang dari Unpad, dari berbagai fakultas. Yang STBA itu kelas penulisan kreatif yang saya ampu, dan juga kelas penulisan fiksi dari mentoring OKK. OKK itu mata kuliah olah kreativitas dan kewirausahaan. Jadi itu mata kuliah di Universitas Padjadjaran untuk mahasiswa baru semua fakultas. Ya. Wirausaha berarti vocation ya? Bukan, ini kayaknya terkait dengan apa ya? Kalau Mas Menteri kan mendorong untuk Merdeka Belajar. Jadi mahasiswa baru tuh diperkenankan untuk memilih mata kuliah OKK ini dari berbagai bidang, Mas Kev. Jadi seperti di sini anak Unpad ada 16, tapi yang dari Fakultas Sastra atau yang kita sebut FIB sekarang, Fakultas Ilmu Budaya, hanya 2. Lebihnya ada dari kedokteran, psikologi, keperawatan, geologi. Menarik sekali. Iya. Jadi, tapi anak FIB, anak budaya juga boleh pilih kelompok mentor dari manajemen misalnya yang ingin belajar bisnis, ya. Mahasiswa bisnis boleh belajar psikologi, gitu. Jadi jajan lah ya istilahnya. Baik. Kayak minor ya, ambil minor gitu ya. Iya betul. Baik, karena narasumber kita sudah hadir guys, saya serahkan kepada 2 pemandu lesehan. Gak enak banget ya disebutnya ya. Biasanya kan host keren gitu ya. Kamu apa? Pemandu lesehan. Ya silakan para pemandu lesehan ya. Kayak di warung pojok ya. Oke, silakan. Baik, halo selamat pagi semuanya. Selamat pagi Rizka. Wah, luar biasa banget nih teman-teman yang ikut webinar pagi ini karena berhasil lawan rasa ngantuk dan memulai penghujung minggu dengan produktif. Oke, jadi seperti peribahasa yang pastinya udah umum teman-teman dengar, katanya sih tak kenal maka tak sayang. Jadi semuanya, kenalin aku Rizka Alvina Hasmi atau biasa dipanggil Riri, mahasiswi semester 5 Prodi Bahasa Inggris STBLY Jakarta. Nah, aku ditemani 1 orang lagi untuk memandu webinar pada hari ini. Makasih Riri dan halo semuanya. Kenalin, nama aku Azara Salsabila Kencana atau bisa dipanggil Rili atau boleh dipanggil Zahra juga. Aku dari program studi sastra Jerman Universitas Padjadjaran semester pertama. Salam kenal. Oh iya, sebelum kita mulai nih acaranya, enaknya kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya sebentar. Kira-kira gimana nih kabar teman-teman semua yang kelihatannya kayak udah pada semangat banget untuk ikut acara hari ini? Ini sampai akhir juga nanti ngobrol kok, tenang aja. Oke, asik banget nih ya, udah pada bisa ikut webinar hari ini. Cuman udah pada sarapan kan ya? Soalnya kita mulai pagi-pagi nih. Belum. Belum ternyata. Boleh sambil sarapan kok. Iya, sambil sarapan. Santai aja ya, Bung ya, pokoknya. Iya, santai kita di sini. Oke, tapi kira-kira pada tahu nggak sih kita mau ngomongin apa hari ini? Gimana teman-teman yang udah semangat? Gimana coba mungkin aku tanya ke Radinka deh. Halo Radinka. Halo, gimana? Udah tahu kan kita mau ngobrolin apa sih hari ini nih? Enggak. Ya udah, makanya kita simak ya sampai akhir biar ada yang bisa kita dapat ya sampai akhir. Oke. Ya udah nih, kayaknya udah pada siap dan gak sabar banget nih ya untuk mulai. Kita mulai aja nggak sih, Re, enaknya? Tapi kayak boleh kita mulai. Oke, kita mulai saja. Tapi kayak sebelum kita memulai acaranya, enaknya kita sebagai warga Indonesia yang baik memulainya dengan berdoa dulu kali ya, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa dicukupkan. Ya, terus ini kita ngapain nih, Ri?
Oke. Jadi sekarang ini ketika teman-teman ikut webinar ya, pasti nggak afdol dong ya tanpa ada kata-kata sambutan dulu deh. Maka dari itu, mari kita simak sambutan dari Ketua STB Alia Jakarta terlebih dahulu, yaitu dari Dr. Siti Yulidar Harunasari, MPD. Ya, guys, sambutan Bu Yulidar berupa video ya. Sebentar ya, saya ganti dengan speaker eksternal supaya lebih jelas. Santai aja. Bentar, tadi ini sempat ngehang laptopnya, jadi tadi saya naruh di mana ya videonya Bu Yulidar. Kena kopi kayaknya. Downloadkan juga. Oh, ini dia. Okay. Ya, di dunia online ini kita masalah teknologi sering terjadi, Mas Kev. Jaringan lah, kemudian kadang-kadang audionya yang ngehang atau videonya. Ya. Teriring salam dari Bu Yulidar, Mas Kev. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para narasumber. Sebentar, kedengeran nggak, guys? Kedengaran, Pak? Kedengeran kok. Ya, oke, baik. Saya ulang. Ya, jangan lupa sambil makan combro juga boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para narasumber, Bapak Kurnia Effendi dan Bapak Iwan Sulistiawan. Yang saya banggakan, mahasiswa Sekolah Tinggi Bahasa Asing Jakarta dan Universitas Pajajaran, serta hadirin peserta lesehan sastra online yang hari ini mengangkat topik kiat jadi penulis fiksi produktif. Merupakan kebanggaan dan kebahagiaan bagi saya untuk dapat menyambut peserta seminar semua yang berniat akan menikmati kajian bagaimana kita bisa berproses menuangkan ide atau gagasan sebagai wujud pengendalian pikiran-pikiran kreatif agar dapat menjadi tulisan yang baik dan menarik dan sesuai dengan judul seminar hari ini, menjadi penulis yang produktif. Ide penyelenggaraan acara ini saja sudah membuat kita semua mengapresiasi, menarik sekaligus menggelitik. Bagaimana sebuah target yang terukur disampaikan dalam cara yang sangat santai dan dalam mode yang dahulu mungkin tidak terbayangkan, yaitu lesehan, online pula. Dan yang luar biasanya lagi adalah ada pada dua orang narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Kurnia Effendi dan Bapak Iwan Sulistiawan. Bapak Kurnia Effendi adalah seorang sastrawan, penulis novel, pembicara di dalam diskusi-diskusi sastra, penerima penghargaan sastra dari Badan Bahasa, dan peraih anugerah pustaka terbaik bidang puisi dari Perpustakaan Nasional. Dan beliau telah menerbitkan 26 buku dalam beragam genre. Saya yakin pasti ada cerita yang sangat menarik di balik prestasi beliau. Karena menulis bukanlah keterampilan yang datang ya tiba-tiba. Adik-adik mahasiswa peserta lesehan sastra online. Mendengar frasa menulis kreatif membawa saya kembali ke masa sekolah ketika mendapat tugas mengarang. Tapi kemudian buntu, karena tidak tahu akan menulis apa. Nah, bagi saya dan mungkin juga adik-adik mahasiswa semuanya,
sebelum bisa menjadi penulis produktif seperti harapan seminar ini, mungkin akan timbul pertanyaan-pertanyaan seperti dari mana datangnya ide-ide Pak Kurnia bagi sekian banyak karyanya tersebut. Dan terkait dengan mata kuliah menulis kreatif misalnya, seberapa pentingnya sih mood menulis dan seberapa pentingnya kita melakukan research sebelum menulis sebuah karya sastra. Harapannya semoga hari ini ada pencerahan dari Pak Kurnia, sehingga ketika nanti Pak Iwan memberikan tugas menulis kepada mahasiswa di kelas yang beliau ampuh, tidak dijawab dengan lagi nggak mood, Bu Iwan. Oke, berikutnya narasumber tuan rumah kita, Bapak Iwan Sulistiawan, MSI. Beliau adalah sosok dosen langka, karena beliau seorang akademisi sekaligus seorang sastrawan. Saya sangat mengapresiasi acara yang digagas oleh Pak Iwan ini, karena acara ini menunjukkan visi dan tujuan beliau, yaitu mahasiswa memperoleh pengalaman belajar langsung dari sumber dan pakarnya. Dan dengan menggabungkan mahasiswa dari kedua perguruan tinggi, STB Alia Jakarta dan Universitas Pajajaran, walaupun masih dalam bentuk yang informal, namun pada hakikatnya kita telah mengimplementasikan apa yang sesungguhnya diharapkan dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Baiklah, adik-adik mahasiswa, demikian dari saya, singkat saja. Yuk kita manfaatkan waktu dengan mendengar dari kedua narasumber. Semoga sukses dan bermanfaat. Terima kasih, tidak lupa saya ucapkan kepada kedua moderator yang cantik, Az-Zahra Salsabila Kencana dan Rizka Alvina Hasni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya ganti lagi dengan apa namanya, earphone ya, headphone ya. Ya, Riz sudah diputar, Zahra sudah. Oke, Bung. Baik, tadi kita udah doa sama-sama dan juga udah simak sambutan juga. Sekarang mungkin aku mau sapa narasumber tuan rumah kita dulu deh. Halo Bung Iwan, bagaimana kabarnya pagi ini, Bung? Alhamdulillah. Udah Baik. sarapan, Bung? Sudah. Ini kebetulan lagi di Hotel Pullman ya, di Central Park, lagi ada kegiatan. Jadi Luar biasa. untung pakai background, jadi nggak ketahuan di belakangnya ada tempat tidur ya, berantakan. Bung Iwan kayak dari kemarin masih di hotel ya, Bung. Kayaknya agak berah gitu. Ya, sekaligus apa sih ya, vacation ya, anak-anak kan kasihan ya, udah lama pandemi ya, walaupun kita tetap prokes. Iya, benar-benar. Makasih Bung Iwan atas update-nya. Ternyata menarik juga ya gitu. Apalagi buat kita yang tertarik-tarik nih sama dunia kepenulisan kan, dibanding kita cuma menghalu di pikiran, ada baiknya kita jadikan ini sebuah karya. Jadi kita mungkin bisa menghalunya rame-rame gitu. Jadi makin penasaran nggak sih, Ri? Gimana nih? Iya, pastinya ya. Karena hari ini kita ini kedatangan bintang tamu yang super keren juga. Aku yakin teman-teman juga udah tahu bintang tamunya siapa. Jadi sebenarnya background-nya secara singkat tuh bintang tamu kita seperti apa sih, Zahra? Aduh, udah pada kepo ya. Oke, jadi sekilas tentang narasumber kita nih. Beliau adalah salah satu penulis yang sangat produktif dalam bidang kepenulisan. Ayo gimana, Ri? Kamu bisa menebak? Betul, oke. Jadi kalau yang aku tahu ya, beliau pun juga telah menerbitkan 25 buku aneka genre dan mulai dari puisi, cerpen, esai, bahkan sampai memoir. Selain itu, karya tulisnya pun juga mendapat sekitar 30 penghargaan dan bahkan 8 diantaranya mendapat juara pertama. Salah satu contohnya adalah karya tulis kumpulan cerpen anak berjudul Arloji yang mendapat penghargaan Sastra Badan Bahasa pada tahun
tahun 2013 lalu. Wah, dengan latar belakang yang luar biasa kayak tadi, nggak perlu diraguin lagi ya Zah ya untuk narasumber kita hari ini. Bener banget, Ri. Ini enaknya langsung kita sambut aja nggak sih? Gimana? Betul-betul. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi. Kita sambut Iya, Kurnia Effendi. Rizka, Riri, Zahra, Ya, mungkin Bung. saya antarkan dulu sedikit ya, kenapa kita mengundang Mas Kev ya. Iya. Baik, Wah, silakan, boleh Bung. banget, Bung. Ya, saya antarkan dulu ya. Ya, guys, bagi yang baru datang, selamat pagi, Assalamualaikum. Singkat kata, pada semester ini saya kebagian ngajar creative writing, itu mata kuliah rutin yang saya ampu, atau penulisan kreatif untuk mahasiswa semester 5 ya, mahasiswa semester 5 STB Alia. Dan kebetulan pula saya melakukan pengabdian masyarakat berupa menjadi mentor sama dalam satu semester untuk mahasiswa baru Unpad angkatan 2021, dan kebetulan sama sih bidangnya ya, kalau di STBA disebut penulisan kreatif, kalau di Unpad disebut penulisan fiksi ya. Selamat datang juga baru bagi teman-teman yang dari luar STBA dan Unpad ya. Tadi saya lihat beberapa sudah hadir ya. Oh, banyak ya. Selamat datang. Kenapa saya mengundang Mas Kev? Jadi begini, di Unpad itu para mentor itu ketika bertanya kepada panitia penyelenggara mata kuliah OKK ya, olah kreativitas dan kewirausahaan, ini kami harus menilai bagaimana, kemudian dijawab oleh mereka, yang harus dinilai itu karakternya katanya. Jadi seberapa jauh adik mentor itu mencontoh karakter mentornya gitu ya. Nah, bahwa saya menulis ya bisa dicontoh ya, artinya bahwa saya menulis, melakukan penulisan. Saya pernah menulis cerpen, novel ya, buku, kemudian essay, artikel di koran. Itu menurut saya ya walaupun nggak terlalu bagus, mungkin masih bisa dicontoh lah ya, menulisnya ya. Tapi menulis secara produktif itu menurut saya tidak bisa menjadi contoh yang baik. Maka saya teringat kawan saya, senior saya, Mas Kurnia Effendi ya. Itu beliau saya kagum sekali karena sangat produktif. Karena sebelum pensiun ini Mas Kurnia Effendi ini karyawan full time ya dari Suzuki Indomobil ya. Kalau kalian kampusnya kan di Pangadegan ya, nyebrang sedikit di Cawang terus ada Indomobil, disitulah beliau bekerja ya sebelum memasuki usia pensiun. Artinya sambil bekerja full time pun ternyata produktivitas beliau luar biasa. Nah, karakter itulah yang ingin saya tularkan kepada teman-teman Unpad dan juga teman-teman STBA kalian ya. Itu mungkin pengantarnya kenapa kita mengundang Mas Kev, karena kita mengharapkan berbagi pengalaman terutama bagaimana menjadi penulis yang produktif ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan ya kalau teman-teman mau nanya yang lain-lain juga boleh ya. Ya boleh. Mas Kev juga nih seorang batik antusias ya. Jadi bisa juga nanya soal batik, tapi mungkin agak nyimpang topiknya kalau tanya soal batik. Ya yang lebih ke penulisan lah. Walaupun bukan hal produktivitas. Balik ke Riri dan Zahra, silakan. Ya silakan. Riri. Oh iya, baik, Bung. Gimana nih, Ri? Halo, aduh, ini nyebutnya apa nih? Mas, Pak? Aduh, gimana nih? Mas Nyebut Kev nama juga langsung boleh, juga masih boleh. berjiwa muda beliau. Luar biasa. Iya, jadi bagaimana kabarnya Mas Kurnia Effendi? Ya, alhamdulillah. Saya bangun jam 4 tadi ya. 4:05 lah persisnya karena dengar suara azan subuh. Kebetulan ada 2 masjid di dekat rumah. Wah. Dan setelah sholat, buka laptop. Nah itu ciri-ciri produktif tuh mungkin begitu ya, Bung.
habis sholat subuh buka Jadi laptop langsung gitu. buka kerjaan ya Pak ya. Iya. Nggak tahu apa yang mau dilakukan, tapi pokoknya nyalain laptop aja. Biasa menyapa-nyapa teman-teman yang pagi-pagi kan lewat WA dan sebagainya. Iya. Terus jam 6 diingatin sama anak, diingatin terus, Pak, jadi nggak jalan? Oh jadi, tenang aja. Saya sambil nyuci. Oh, saya nyuci juga loh. Wah, Jam 5 saya nyuci, kan pakai mesin, jadi cuma tengok-tengok aja. Begitu jemur selesai, persis jam 6 lebih sedikit, kami bertiga jalan. Kebetulan mamanya lagi ada di Bandung, jadi bertiga aja jalan kaki 5 km tiap hari Sabtu. 5 km. Wah, iya. wah, Mas Kev produktif sekali. lagi nggak on cam atau karena gangguan sinyal ya? Oh, sinyal mungkin ya. On cam Sinyal kok. ya? Oh iya. Kelihatan kan wajahnya, kelihatan lagi nggak? Kelihatan. Ya, Oke, baik. Ya, jadi tadi saya sudah olahraga jalan kaki saja 5 kilo. Selesai jam 7:30, sarapan bubur ayam. Nah, terus kemudian baru, wah belum mandi nih. Mandi cepat-cepat untuk acara ini. Kira-kira pembukaan dari hari itu saya lakukan seperti itu kalau hari kerja. Oh, sudah nggak ada hari kerja buat saya ya. Semua hari kerja. Karena udah pensiun semua hari kerja. Gitu. Intinya kabar saya sehat, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Produktif banget ya, Ri. Aku sebagai anak muda agak tersindir ini. Oh, Iya betul, karena biasanya kita kalau bangun tidur masih bengong dulu ya, nggak buka laptop langsung. Menikmati ini pengumpulan nyawa gitu. Betul. Oke, ini luar biasa banget, ini bisa jadi inspirasi ya. Kita kalau bangun tidur harus langsung bergerak biar gak malas-malasan lagi. Oke, jadi mulai dari peserta sampai narasumber semuanya dalam keadaan yang semangat. Dan oh iya teman-teman, nanti bisa tanya-tanya seputar dunia kepenulisan ya. Nanti kita akan adakan sesi tanya jawab. Jadi dicermati baik-baik pemaparan materinya dan siapkan pertanyaannya. So, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak webinarnya. Kita serahkan ke Bung Iwan dan ke Mas Kev ya. Ya, saya rasa kalau dari saya sudah cukup tadi. Sekarang giliran Mas Kev nih, menularkan semangat produktivitas beliau. Ya baik. Mudah-mudahan sinyalnya bagus ya. Nanti kalau sinyalnya buruk diingatkan saja. Selamat pagi teman semua yang hadir hari ini. Saya juga mengundang teman-teman penulis dari komunitas. Mudah-mudahan ini hari Sabtu ya. Mudah-mudahan gabung karena pagi-pagi biasanya Sabtu libur, setelah Senin sampai Jumat bekerja ya boleh atau berhak bermalas-malasan. Tapi kalau tidak malas lebih baik lagi. Jadi sebenarnya saya mau bicara begini dulu. Produktivitas itu pasti terkait dengan apa ya? Kalau dari sisi ekonomi kan ada permintaan maka ada produksi, ada permintaan, ada suplai gitu ya. Atau ada dorongan, stimulan, rangsangan, ada aksi, ada reaksi. Saya kira semua orang itu memiliki atau mengalami hal itu, hanya tidak setiap orang menyadari bahwa aksi itu harus dibalas dengan reaksi. Positif ya, positif. Aksi harus dibalas dengan reaksi, inspirasi harus dibuat menjadi gagasan, karena kalau hidupnya serba mudah memang mungkin akan mengurangi daya survive ya untuk mempertahankan hidup, untuk mempertahankan diri, mempertahankan eksistensi. Kalau tidak ada kompetisi misalnya di dalam sekolahan itu, di sekolah udahlah kalian, misalnya dosennya bilang nggak usah cari nilai tinggi, yang penting apa yang saya katakan paham, nggak ada ulangan segala macam. Mungkin akan berbeda dengan misalnya selalu setiap justru sebelum mulai kelas ada kuis misalnya. Sebelum mulai kelas ada kuis, itu menunjukkan aja bahwa kalian baca nggak buku yang hari ini akan dipelajari misalnya. Kuisnya cuma 1, 2, 3 soal gitu, tapi itu akan membuat mahasiswa atau siswa itu akan merasa bahwa wah iya ini ternyata bukan datang ke sekolah atau datang ke kelas itu dengan otak yang kosong. Nah, satu itu, yang kedua
saya ingin mengatakan juga bahwa teman-teman yang tidak berasal dari Fakultas Sastra, Fakultas jurusan publisistik atau sesuatu yang berhubungan dengan menulis, apakah bisa menulis? Nah, jangan khawatir karena saya itu STM. Saya setelah SMP melanjutkan ke STM Pembangunan di Semarang, mengambil jurusan bangunan gedung. Dari situ saya bekerja 3 tahun, kemudian kuliahnya di Bandung, di ITB, itu mengambil jurusan seni rupa, fakultasnya seni rupa, jurusannya desain interior. Kemudian menemu jodoh di Bandung, menikah, kemudian anak pertama kepengen lahir di Jakarta, pindahlah ke Jakarta. Di Jakarta sempat bekerja di kontraktor interior, konsultan, desain, segala macam, sampai 4 tahun atau 5 tahun. Persis tahun 96 saya masuk ke Suzuki otomotif sampai 2015, 19 tahun saya di perusahaan otomotif. Jadi apa hubungannya dengan menulis? Gak ada. Gak ada. Jadi teman-teman boleh tertawa, gila lu ya. Udah sekolahnya teknik, kerjanya di otomotif, nulis lagi. Udah gitu dapat penghargaan pula Pak. Gimana sih maksudnya gitu kan? Nah, tapi nggak usah iri karena setiap orang kan punya apa ya. Bahkan ya ketika saya ini melompat sedikit, ketika saya sering diminta oleh Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendampingi guru-guru bahasa Indonesia, baik itu SMP, SMA gitu ya. Oke, belajar cerpen, bengkel cerpen atau penulisan kreatif lah. Mereka tidak bisa menulis, menyusun kalimat tidak bisa. Saya mengkhawatirkan bagaimana siswanya akan menjadi penulis atau bagaimana siswanya akan memahami bahasa Indonesia dengan baik kalau gurunya saja tidak mampu. Bukan berarti semua, tapi menurut saya itu akan menyedihkan. Kecuali kalau kami yang diundang itu adalah guru masak, guru penjahit, tata boga dan sebagainya yang memang tidak ada basic atau pelajaran menulis di sekolahnya dulu. Nah, dari situ saya menganggap bahwa semua itu lahir dari passion, dari kecintaan kita. Kalau saya membuka hari dengan menyalakan laptop, untuk apa? Kalau desainer pasti untuk mendesain, ya kan? Kalau misalnya saya seorang penyanyi, mungkin membuka itu mengambil aplikasi karaoke atau menyanyi gitu ya. Nah, saya membuka itu memang untuk menulis apa saja sampai saya juga baru menyadari ada pertanyaan dari teman di Facebook, Melvi Yendra pernah menulis di majalah Hai, kemudian juga penulis skenario untuk TV ya, sinetron. Dia nanya, Mas Kev, aku lihat kok setiap pagi gitu di laptopnya itu ada judul tulisan baru, itu memang setiap hari nulis ya. Saya jadi kaget sendiri. Oh iya, saya bilang itu. Wah, kok bisa begitu hebat ya? Nulisnya macam-macam sebenarnya. Mungkin endorsement, mungkin kata pengantar, mungkin ulasan buku, mungkin meneruskan cerpen, mungkin mengedit, jadi membuka judul tulisan orang lain tapi sedang saya periksa. Mungkin membuat materi untuk mengajar gitu ya. Jadi macam-macam. Apa yang saya kerjakan loh, hubungannya menulis itu. Mungkin itu yang membuat saya menjadi produktif. Tapi kembali kepada tadi hukum aksi reaksi, hukum permintaan dengan supply itu terjadi seperti itu. Kalau mau tahu bagaimana saya masuki dunia kepenulisan itu sebenarnya memang sudah lama, dari kelas 4 SD. Saya sudah mulai gemar mengarang dan saya berdebat dengan guru saya. Guru saya Pak Warjo namanya, bilang bahwa ini karanganmu salah gitu. Kok ada saya, ada kami, ada saya bilang ketika saya sedang tidur atau melakukan semua hal itu sendiri, saya kan mengatakan saya. Tapi begitu saya dengan kakek, dengan nenek, dengan adik saya pergi bertamasya, saya akan bilang kami gitu. Nah, menurut Pak Warjo itu nggak konsisten. Ya oke lah, pada waktu itu kami berdebat tapi tidak sampai bermusuhan karena
pada waktu libur saya dan teman saya, murid SD juga, waktu itu kelas 4 SD, main ke rumah beliau, ngirim pisang, ngirim pepaya, hasil kebun sendiri. Jadi dari situ saya mulai ada getaran ya terhadap dunia menulis. Mengarang itu suka sekali. Pada waktu SMP dilalah ya, saya nggak ngerti juga. Tahu dari mana nih guru bahasa Indonesia yang namanya Pak Susanto itu tiba-tiba pada waktu menjelang 17-an menunjuk, kamu Kurnia Effendi mewakili kelas 1A ya untuk lomba deklamasi gitu. Deklamasi dulu, bukan Putri Rining ya, bukan baca puisi, tapi deklamasi harus dihafalkan. Luar biasa loh, dulu itu lebih sulit. Puisinya ada pilihan, kemudian saya memilih karya Toto Sudarto Bahtiar, Pahlawan Tak Dikenal. Saya juara 1. 17 pada acara 17 ini saya juara 1. Saya juga bingung kok saya bisa juara 1. Belajar dari mana saya baca puisi deklamasi gitu ya. Padahal hanya diminta, kemudian hanya ketika saya latihan dilihat oleh Pak Susanto, dibetulkan beberapa intonasinya, kemudian juara 1. Juara 2 kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP ada tugas mengarang ya dari Pak Santo juga, dia terus ngajar. Jadi dia mengikuti terus ke kelas 1 berikutnya baru guru yang lain. Puisi karya Arsurul Sani, judulnya Surat dari Ibu, diminta diubah menjadi cerpen. Nah itu cerpen saya dibacakan di depan kelas. Konyolnya dia nggak bilang bahwa ini cerpen karya Kurnia Effendi atau enggak. Dia bacakan ini cerpen terbaik yang saya terima sebagai tugas kalian. Dibacakan, itu cerpen saya. Tapi nggak disebutkan nama pengarangnya. Saya jengkel gitu. Tapi nggak apa-apa, karena itu kemudian dikembalikan dan dinilai dengan bagus. Nah, teman-teman pada tuh, ternyata itu ya, tugasmu itu yang bagus tadi. Ya, oke. Kelas 3 SMP, itu ada tugas lagi mengarang fantastik. Saya menulis cerpen berjudul Pulau Timbul Tenggelam. Pulau Timbul Tenggelam itu penduduknya dalam 6 bulan itu berada jadi pulaunya itu ada di permukaan laut, jadi penduduknya menggunakan napas paru-paru, tapi 6 bulan berikutnya di bawah air laut, sehingga penduduknya menggunakan insang. Nah, penduduknya itu di pulau itu memiliki 2 alat pernapasan, paru-paru dan insang. Nggak tahu pikiran dari mana mendapat itu. Dulu SMP negeri di Selawi ya, saya SMP negeri di Selawi, itu berhak membuat soal ujian sendiri pada waktu ujian akhir untuk kenaikan kelas atau apa. Saya tahu ujian kenaikan kelas 2 ke kelas 3 itu ada pelajaran bahasa Indonesia, ada teks ceritanya dulu, baru kemudian pertanyaan, terus soal-soal. Nah, cerpen yang menjadi bahan bacaannya itu adalah cerpen saya itu. Pulau Timbul. Nah, itu ditulis namanya oleh Kurnia Effendi. Wah, senang banget. Yang nulis ternyata anak kelas 3 gitu kan waktu itu. Nah, itu babak itu selesai. Saya kemudian merantau ke Semarang, ya, ke STM. Karena ayah saya meninggal. Umur 12, ayah saya meninggal. Maka dari umur 13 sampai kemudian menikah, figur yang ada di kepala saya adalah figur ibu, ya, orang ibu. Nah itu saya merantau ke Semarang, tentu saja ya di sana mulai tetap menulis di majalah dinding gitu ya, punya sahabat pena banyak. Pada tahun 1978 itulah karya saya, 3 karya saya yang saya kirim hampir bersamaan itu semuanya dimuat. Jadi di majalah Aktuil puisi, di Sinar Harapan kolom Sinar Remaja itu puisi, kemudian satu lagi di majalah Gadis bulan November itu tahun 78 itu adalah cerpen yang pertama. Nah, kaget saya, ternyata semua yang mendorong dari kecil itu beberapa impuls atau dorongan-dorongan itu merujuk pada dunia penulisan. Tapi kenapa saya nggak masuk Fakultas Sastra? Kenapa saya tidak masuk ke Fakultas Publisistik untuk jadi wartawan? Pada saat itu saya merasa bahwa
ternyata saya rasanya otodidak saja bisa gitu loh. Otodidak saja bisa. Jadi saya mending mempelajari hal yang lebih sulit sambil tetap menulis. Karena apa? Teman-teman ini belajar full nanti semua semester tugasnya dipenuhin tanpa membaca. Nah, pada akhirnya itu kan kuncinya adalah banyak membaca. Tanpa membaca tidak mungkin menjadi penulis yang baik ya. Mungkin jadi penulis tapi bukan penulis yang baik. Karena apa? Karena yang masuk ke dalam kepala kita itu tidak bervariasi dan tidak memberikan nilai tambah ya. Karena kan kita tahu bahwa penulis-penulis yang bukunya diterbitkan kemudian menjadi peraih untuk sastra ya, hadiah Nobel sastra, kemudian penghargaan dari Dewan Kesenian Jakarta, Badan Bahasa atau Sea Right Award atau apa. Itu adalah naskah-naskah terbaik yang perlu kita baca karena kita akan mendapatkan banyak hal dari sana. Bahkan ada yang bicara begini ya, kalau kita mau belajar suatu kebudayaan, suatu bangsa, suatu bahkan ideologi atau itu lebih efektif membaca dari novel, dari cerpen, karya-karya mungkin ya dari Timur Tengah, karya-karya dari Eropa, karya-karya dari Amerika, karya-karya dari negara-negara Afrika yang maka kita akan tahu bagaimana daerah-daerah tertentu itu bahkan lebih buruk dari Indonesia kondisinya ya, misalnya seperti kalau kita melihat karya Maxim Gorki, karya Alexander Solzhenitsyn, karya itu yang Gulag itu siapa yang kita baca juga Boris Pasternak misalnya, kita akan melihat dunia ini seperti kata Nehru, buku itu adalah jendela dunia ya. Kita nggak usah kemana-mana. Karl May itu menulis Winnetou, Old Shatterhand itu nggak kemana-mana dia. Ya, bahkan boleh dikatakan pengarang itu kan pendusta besar ya, pendusta besar. Tapi dia pembohong yang baik lah, pembohong yang baik. Nah, saya kira imajinasi atau pikiran saya untuk memutuskan tidak masuk ke Fakultas Sastra, bahkan saya malah kepengen dulu ASRI ya, karena waktu itu masa kecil saya SD di Jogja, Akademi Seni Rupa Indonesia, tapi akhirnya kan saya masuk ke ITB Seni Rupa meskipun ambil desain ya, desain lebih ke teknik interior gitu. Nah, begitu ceritanya. Nah, passion yang dapat dari itu kan masih ada yang penasaran, kok bisa punya passion menulis, punya passion bercerita, ya menulis kan ada yang menulis esai, menulis surat pembaca, menulis mungkin teks buku pelajaran dan sebagainya. Tapi saya menulis fiksi dari mana gitu. Ayah saya seorang auri, ya tentara. Ibu saya kalaupun berkesenian itu karawitan, mungkin pernah bernyanyi ya, tapi nyanyi Jawa gitu. Dari mana gitu? Baru saya ingat itu belakangan, artinya bukan dari awal tahu gitu ya. Baru saya sadari bahwa nenek saya itu seorang pendongeng, ya. Nenek seorang pendongeng. Jadi saya itu kenyang oleh dongeng nenek, karena nenek itu dulu salah satu anak yang boleh sekolah sampai Ongkoloro ya. Kalau mungkin Bung Iwan tahu, Ongkoloro di zaman Belanda adalah kelas 2 sebenarnya. Kelas 2 itu udah selesai. Pokoknya penting bisa membaca, menulis, berhitung. Udah cukup itu. Nah, itu membaca buku-buku bibliotek istilahnya, kalau sekarang perpustakaan, buku-buku yang diadakan oleh Belanda. Itu biasanya di kecamatan atau di kabupaten. Nah, dari buku-buku itu cerita itu mengalir dan ditambahin rupanya. Jadi kadang-kadang nenek saya itu kalau cerita ada ditambah-tambahin lah. Nah, itu. Kalau nenek saya bercerita secara lisan, saya secara tulisan, kan bedanya seperti itu. Sama-sama sastra ya, sama-sama sastra dalam politik. Nah, itu yang membuat kecintaan. Kemudian menjadi produktif. Bagaimana supaya menjadi produktif? Proses kreatif saya pertama adalah mengumpulkan judul. Ini juga nggak saya sadari. Kenapa saya suka mengumpulkan judul? Itu di dalam buku kumpulan cerpen Anak Arloji,
itu tadi saya koreksi mungkin ya Rizka, bahwa bukan kumpulan cerpen anak berjudul Arloji, tapi kumpulan cerpen berjudul Anak Arloji. Nah, itu ada di 5 halaman terakhir itu isinya proses kreatif saya. Proses kreatif saya pertama adalah mengumpulkan judul, yang kedua adalah curah kisah. Jadi kalau saya ketemu, misalnya saya ngobrol dengan Bung Iwan waktu itu kumpul sering di Kedai Lalang namanya, sejak tahun berapa ya? 2006, 2009, saya lupa. Pokoknya sekitar 5 tahunan lah. Itu ya saling mengolok misalnya. Nanti olok-olokan itu menjadi diimajinasikan apa menjadi semacam cerita. Nanti kalau saya teringat sesuatu, gagasan apa gitu, daripada saya lupa, saya bercerita. Nanti suatu saat kalau saya lupa, saya pernah menceritakan sesuatu apa ya, saya tinggal telepon teman saya kan. Ingat nggak waktu kita ngopi di mana gitu, saya cerita gini, oh iya ini. Baru saya kan. Tapi kalau risikonya, kalau saya bercerita dengan sesama pengarang, itu bisa juga ide-ide saya itu berarti diambil oleh dia. Nah ini pernah terjadi dengan mungkin ada yang kenal dengan Uju Agustin. Uju Agustin itu lebih aktif di film pendek, film dokumenter ya. Tapi dulu penulis cerpen. Dia pernah kami berdua ke tempatnya Golagong pasti juga tahu, Rumah Dunia di Banten. Itu waktu itu acara ada Ode Kampung. Ode Kampung, saya minta teman aja, saya telepon Uju Agustin, temenin saya ke ini. Nah, saya cerita sepanjang jalan itu, saya cerita macam-macam. Nah, suatu saat setelah berlalu, Uju nelpon saya, Mas Kev, boleh nggak cerita yang waktu di mobil itu saya bikin cerpen? Hah, yang mana ya? Yang ini. Oh, boleh, silahkan aja. Saya nggak pelit ya. Saya persilahkan karena saya yakin bahwa dengan sudut pandang berbeda, dengan gaya tutur berbeda, satu gagasan mungkin ditulis berbeda oleh dua cerpenis. Saya kira begitu. Kemudian yang ketiga, proses kreatif saya adalah bermain adrenalin. Nah ini barangkali yang membuat saya produktif. Bermain adrenalin. Saya itu senangnya cari masalah. Jadi waktu saya mau setelah tiga karya saya itu dimuat tahun 78, saya memasuki 80 dengan cara apa saya bisa misalnya dimuat seperti dulu namanya bukan Seno Bumira Aji Dharma tapi Mira Sato. Bisa nulis kayak Mardhati itu gimana? Bisa nulis kayak Arswendo itu gimana? Saya rajin mengikuti sayembara. Dulu itu majalah Gadis ada sayembara, majalah Femina ada sayembara, majalah Anita Cemerlang ada sayembara, majalah Hai ada. Saya ikuti semua. Unpad pernah buka masih ada nggak ya GSSTF Unpad? Apa namanya? Grup? Masih. Ada ya? Ya, wah, masih ya. Nah, saya itu angkatannya Hikmat Gumelar. Terus kemudian ada adik angkatan namanya Gangsar Sukrisno yang kemudian menjadi CEO Bentang Pustaka. Kemudian dia di Bentang Film, karena Bentang Pustaka sekarang dipegang oleh Salman Faridi. Nah, itu dia. Saya ikut semua lomba. Kalau ngirim nggak tanggung-tanggung, 3 cerpen untuk satu lomba. Misalnya majalah Anita saya pernah kirim 7 cerpen. 1 tersingkir, 1 menjadi juara 2, 1 juara harapan, yang lainnya direkomendasikan. Misalnya seperti itu. Artinya dimuat semua. Kemudian setelah itu, nah kan enak tuh. Langkahnya tuh lebih enak. Karena mengikuti lomba, pasti ingin yang terbaik kan, membuat sesuatu yang terbaik. Masa mau ikut lomba ecek-ecek? Ikut lomba sesuatu yang terbaik. Kita buat gagasannya yang terbaik, cara menulisnya terbaik, yang berkesan itu ya. Waktu saya menulis cerpen Sepanjang Braga untuk majalah Gadis yang juara 1 itu, mula-mula dalam 1 minggu itu saya dihantui oleh 2 kalimat. 2 kalimat itu menghantui. Itu menurut saya kalau dalam tataran Nabi mungkin wahyu ya, tapi ini di bawah wangsit lah. Di bawah wangsit. Mungkin wakso ya, wakso wangsit. Nah, jadi saya itu ada 2 kalimat yang gini. 3 hari yang lalu
aku menerima fotomu, close up dan berwarna. Pagi ini ku terima telegram dari ibumu yang mengabarkan bahwa engkau telah tiada. 2 kalimat itu mengganggu saya tiap hari sampai saya waktu itu berteman dengan Asep Zamzam Nur. Ini kenapa 2 kalimat ini? Oh, itu harus jadi cerpen, kata dia. Itu harus jadi cerpen. Tapi masa sih cerpen cerpen tokoh utamanya saya bunuh di kalimat kedua, saya bilang. Loh, itu keren, kata dia. Ya sudah, sekarang saya minta saran. Judulnya Catatan Sepanjang Braga atau Kenangan Sepanjang Braga. Kata Asep Zamzam Nur, potong kata yang pertama. Sepanjang Braga aja. Itu lebih misterius, lebih enigmatik, lebih berteka-teki. Ya, oke. Saya kirim. Dalam menulis cerpen yang hanya 8 halaman itu, saya hampir menghabiskan 100 lembar kertas HVS. Dulu kan diketik. Kalau salah buang kan. Ditipek salah buang. Terus sampai 10 halaman. Masih 9 halaman. Untuk mencapai 8 halaman dengan bahasa yang paling efektif. Kan maksimum 8 halaman. 2 spasi lagi. Akhirnya bisa. Dan itu menang. Saya dapat kabar menangnya. Itu saya lagi ada KKN di Kawali, Tasikmalaya. Ya, waktu itu saya sudah di ITB. Oke. Bermain adrenalin itu berbahayanya adalah ketika kita tidak mengukur kemampuan diri. Ya, saya juga sering tidak mengukur, tapi saya yakin bagaimana saya bisa harus yakin. Contoh misalnya, saya sedang rapat, kemudian ditelepon. Waktu itu saya ingat bulan puasa ya. Yang nelpon siapa? Trianto Triwikromo. Trianto Triwikromo ini redaktur Suara Merdeka Semarang. Kev, kata dia, punya naskah untuk punya cerpen untuk Lebaran nggak? Saya bilang langsung punya. Oh, oke. Terus saya butuh ya, gitu. Dan itu bulan puasa, masih awal puasa. Oke, kapan deadline-nya? Dia ketawa kan. Loh, pasti belum ada ya ini. Masa katanya punya, kapan deadline-nya? Loh enggak, bisa jadi kan saya baca ulang, saya perbaiki. Oke, saya minta waktu seminggu. Saya menulis begitu kayaknya 6 hari lah saya kirim. Ternyata aduh jangan yang seperti ini. Ini terlalu realis dan terlalu menurut ya itu. Oke, saya masih diberi waktu lagi enggak gitu. Saya minta waktu 3 hari. Oh, makin keren kan 3 hari. 6 hari gagal 3 hari. 3 hari saya nulis. Dan seperti ini. Nah, itu dimuat untuk edisi Lebaran. Suara Merdeka hari Minggu edisi Lebarannya. Tentu saja hari Minggunya pas bukan Lebarannya. Karena Lebaran pasti libur. Nah, begitu. Ada hal lain lagi. Saya diminta untuk menulis cerpen. Nah, kalau ini diminta ya, menulis cerpen untuk Matra, majalah Matra. Matra meminta cerpen untuk Valentine. Matra majalah khusus lelaki ya kan. Valentine apa ya saya mikir Valentine-nya. Saya menulis judulnya Burung Kolibri Merah Dadu. Udah jadi, saya kirim ke dia. Redakturnya bilang, ini terlalu feminin, kata dia. Matra kan majalah lelaki. Ya saya tahu gitu, tapi kenapa minta Valentine ya gitu. Nah, terus berikutnya saya nulis lagi. Saya beri kesempatan nulis lagi. Judulnya Laut Lepas Kita Pergi. Begitu dia terima, ya nggak gini-gini amat lah, kata dia. Masa ini kan cerita untuk koran, kata dia. Nggak cocok untuk majalah. Oke, boleh nggak sekali lagi? Ya boleh. Saya nulis judulnya Aromawar. Nah, ini bagus, tapi Anda terlambat, katanya. Karena apa? Edisi Februari, ini kan belum Januari. Edisi Februari sudah di layout, sudah di ini, udah ada cerpen lain. Aduh, terus gimana dong? Udah nggak apa-apa, tetap saya muat bulan Maret mau ya. Oke, yang tadinya tokohnya namanya Febri, saya ganti jadi Marshy. Maret ya, Marshy gitu. Wes pokoknya nggak mau nggak mau kalah, nggak mau salah. Terus apa terjadi dengan dua cerpen yang saya sudah buat? Loh, saya bikin cerpen itu sungguh-sungguh, tapi makanya ini akan saya katakan kepada teman-teman bahwa ketika menulis cerpen kemudian ditolak, itu bukan cerpen Anda buruk loh ya. Belum tentu cerpen Anda buruk. Mungkin terlalu panjang, mungkin tidak cocok dengan media itu. Nah,
clue-nya ketemu sebenarnya. Ini terlalu feminin, kata dia. Saya kirim ke Femina, nggak nunggu lama-lama lagi. Karena kan ceritanya tentang Valentine itu udah Januari. Terus yang satu lagi, kok kayak gini sih? Ini mah cocoknya untuk koran. Saya kirim ke Kompas. Dua-duanya dimuat di Februari. Jadi yang di Femina, burung kolibri merah dadu dimuat di Femina. Malah saya telepon ke redaksinya, Mbak, saya kirim cerpen waktu itu ini. Loh, sudah dimuat Kurnia, kata dia. Loh, sudah dimuat Kurnia. Ya, aku sampai malu kan karena nggak langganan Femina kan gitu. Ada hari Senin, edisi Senin kemarin. Oh ya, saya beli. Alhamdulillah ternyata dimuat di situ. Yang Kompas juga gitu. Laut Lepas Kita Pergi itu cerita tentang tsunami Aceh, tapi dari sisi psikologi. Kemudian itu diambil oleh Dalang Publishing, dimuat di itu masuk di Kompas, juga masuk ke kumpulan cerpen pilihan Kompas. Kemudian tahun ini cerpen itu dikutip menjadi pelajaran untuk Universitas Satya Wacana Salatiga sebagai cerpen yang teman-teman lokakarya cerpen itu kalau mau belajar tentang penokohan, baca cerpen Laut Lepas Kita Pergi. Nah, luar biasa kan. Jadi karyamu, karya Anda ini, karya kalian itu akan bergema panjang. Dan ini saya ingat dari kata-kata Leo Christie waktu saya ajak ke Aceh. Kemudian dia bicara dengan teman-teman Lapena, teman-teman kayak Forum Lingkar Pena tapi di sana di Dik Komalawati waktu itu ikut mendengar. Dia bilang bahwa karya yang bagus akan bergema panjang. Jadi karya yang bagus itu sekarang mungkin masih, kita bayangkan aja lah karya-karya Hairil Anwar kan. Hairil Anwar itu orangnya sudah meninggal kapan tahu ya, 63 tahun yang lalu. Masih berkumandang, masih kita baca, masih kita pelajari, masih kita kaji. Nah, seperti itu. Saya mau beri contoh lagi. Artinya apa? Ketika saya bermain adrenalin itu, saya itu membuat masalah buat diri saya sendiri. Saya waktunya yang sudah padat, ada pekerjaan, ada ngurus, maksudnya pekerjaan domestik ada, mungkin ada urusan keluarga, ada urusan apa macam-macam. Kok yang mau-maunya menantang orang untuk biar saya tambah pekerjaan lagi. Mana tiap minggu waktu itu juga ada kedai lalang, harus mikirin tiap bulan apa tiap minggu. Nah, gitu. Nah, terus kemudian saya pernah ikut lomba. Pokoknya kalau ikut lomba, ada lomba, ikutnya itu bukan hanya satu karya. Sekarang sih ya satu karya karena lombanya juga berdarah-darah. Waktu Horizon, majalah Horizon Sastra, majalah Sastra Horizon menyelenggarakan lomba cerpen, saya mengirimkan 3. 1 trompet, 1 juru rias dan seorang pesolek, 1 lagi roti tawar. Yang dipilih oleh Taufik Ismail dan kawan-kawan sebagai juri adalah trompet. Itu kisah pada waktu tahun baru, kisah tentang seorang penjual trompet yang menyedihkan gitu ya, sedih. Itu yang dipilih. Mungkin itu terlalu bernuansa sastra dibanding 2 cerpen yang lainnya. Terus 2 cerpen yang lainnya buat apa? Saya kirim ke Kompas. Dua-duanya dimuat di Kompas. Roti Tawar kemudian menjadi cerpen pilihan Kompas. Kemudian yang juru rias dan orang pesolek itu ya hanya di Kompas ya, dimuat di Kompas. Dan pemuatannya apa? 1 bulan Oktober, 1 bulan November. Itu yang membuat Arya Gunawan, ada teman saya juga, dulu juga dia bekerja di Kompas sebelum ke UNESCO. Dia bilang, hebat kamu katanya. Hanya dalam waktu 2 minggu cerpenmu muncul di Kompas 2 kali. Jadi setelah Roti Tawar 3 minggu kemudian, berarti kan cuma 3 minggu, saat ini bulan depannya dimuat lagi. Nah, hal-hal itu yang kalau kalian tahu, kalau teman-teman ingin tahu, sesuatu gini, kalau saya mendengar puisi saya dimuat, itu saya terdorong ingin menulis puisi lebih bagus. Saya langsung mood berkarya, nanti akan bicara soal mood ya. Berkarya saya semakin tinggi. Ketika mendengar, cerpenmu dipilih, cerpenmu dimuat, cerpenmu menang, cerpenmu itu membuat saya lebih produktif lagi. Saya lebih kepingin menulis lebih banyak gitu ya. Dan saya menyadari hal itu, kemudian mencoba ke teman-teman bahwa
bahwa menulis itu pada akhirnya ya ini setelah tahun 90 berapa ya, ada internet itu tahun berapa sih ya, pokoknya saya mulai dapat email, saya mulai dunia digital itu saya masih gaptek sampai sekarang terus terang aja. Tetapi saya menyampaikan kepada kawan-kawan bahwa selain kepandaianmu menulis itu, cobalah membuat jaringan. Itu mutlak saat ini jaringan. Siapa sih yang tidak punya jaringan sekarang ini? Jaringan yang paling ecek-ecek itu ya WA group. WA group atau arisan atau klub apalah gitu. Dulu kita mulai, saya dengan Bung Iwan ini mulai dengan Yahoo Messenger. Dulu ada yang disebut dengan Apsas, apresiasi sastra. Nah kemudian saya istilahnya bergaul yang bukan hanya tatap muka itu sudah dari dulu sebenarnya, lewat Yahoo Messenger, makanya saya tergabung dalam mailing list ya istilahnya. Mailing listnya penggemar lagu-lagu Leo Christie, mailing listnya Paris LM, Fans Club, mailing listnya Apsas, ada 4D Sastra, ada apa lagi itu ya, ada banyak lah. Grup Sastra Bentang. Grup Sastra Bentang. Nah, grup Sastra Bentang ini tiap bulan itu membuat diskusi buku. Bentang menerbitkan buku yang baru, saya jadi host. Jadi host itu akhirnya membaca kan, dikasih bukunya gratis sih, senang juga membaca dulu gitu. Nah kalau nanti pembicaranya ngomongin itu saya cuma longak-longak kan malu kan, saya membaca dulu. Jadi artinya apa? Membaca itu satu, kalau nggak dipaksa agak susah ya. Tapi begitu saya misalnya, Mas saya minta dong diulas buku saya. Oh ya, untuk mana gitu kan? Saya mau launching tapi pakai diskusi misalnya. Nah mungkin ada yang kenal dengan penyair Bekasi, Budi Setiawan. Budi Setiawan itu buku kumpulan puisi pertamanya itu yang mengulas saya dan Medi Lukito. Mengulas di PDS HB Yasin, dan sekarang dia sudah mengalahkan saya. Artinya pada waktu HPI tahun lalu, Hari Puisi Indonesia tahun lalu, kami memasuk finalis 10 puisi terbaik ya. Tapi juara satunya Raymond Lemolsol dari Ambon, kemudian juara duanya kalau tidak salah si Budi Setiawan itu. Dia sering menang lomba juga. Jadi artinya apa? Saya nggak merasa aduh gila nih, oh dia lebih bagus kan. Enggak, saya orang yang tidak pemalu. Artinya kalaupun saya menjadi juara harapan, dia juara satu, murid saya nanti suatu ketika misalnya jadi juara satu, saya nggak terpilih, nggak masalah. Itu nanti gini loh, bahwa kadang-kadang ketika kita menulis pada saat yang sama itu ada yang menulis lebih baik gitu, saya kira ada lebih baik. Meskipun bukan berarti saya menulis lebih, saya nggak mau bilang saya menulis lebih buruk. Saya menulis baik tapi ada yang lebih baik, itu aja kan lebih enak. Jadi kita harus menanamkan pada diri sendiri untuk selalu optimis, selalu merasa bahwa kita itu bagus, tapi bukan arogan, bukan bahwa sialan misalnya marah gitu ya, kenapa dia ini enggak, ya oke lah, itu hak juri ya apa ya. Nah, terus itu kan beberapa memancing adrenalin. Yang paling mungkin heroik itu adalah ketika saya pakai ini ya, baju parley ini sebenarnya mau ngomong begini. Ketika Anda sebagai cerpenis, sebagai penyair merasa bahwa saya produktif, saya menulis terus produktif mana sama wartawan. Parley, saya pernah menjadi redaktur budaya Parley. Saya kagum sama wartawan, kenapa? Apalagi yang digital sekarang. Satu hari harus punya minimal 5 berita. Meskipun beritanya kemudian tidak lengkap ya, karena saking diburu-buru. Daripada nanti nunggu narasumber itu, udah judulnya dulu sama isu yang pertama ditayang, karena digital. Bisa nanti pada 10 menit kemudian ditambah begitu kan. Saya ini Parley itu dulu di masa SBY ya. Presiden SBY ini artinya suara rakyat sebenarnya, parlemen, Parley tapi bahasa Prancis.
Kenapa saya pakai ini mau mengatakan bahwa saya masih malu pada wartawan. Kenapa? Wartawan itu menulis tiap hari dan tidak mengeluh, ya. Dan tidak ngomong bahwa saya produktif. Enggak, saya produktif. Enggak. Wartawan ya harus produktif, gimana dia mau nggak menulis, kalau nggak menulis nggak digaji kan gitu. Apa namanya, siang malam mengejar, bahkan kalau misalnya ada BBM besok mau naik gitu, pengumumannya atau pengumuman apapun lah ya, dulu Pak Harto misalnya, ada yang belum ditelepon sama Pak Harto mau nyusun menterinya itu, oh dia wartawan-wartawan itu begadang di istana itu, begadang di istana untuk mendengar berita yang pertama kali, dan dia berani apa istilahnya, mungkin makanya dulu kameranya itu pakai Pentax umumnya. Pentax itu dibanting nggak apa-apa, kamera Pentax dibanting nggak apa-apa. Jadi sampai alat perantinya aja, peranti yang untuk perang gitu ya, wartawan. Nah, jadi saya kalau tadi bilang Bung Iwan bilang bahwa bisa menularkan sesuatu yang produktif, saya lagi iri sama wartawan. Wartawan itu, nah tapi adakah wartawan yang menulis? Banyak. Jangan salah, Seno Bumira Aji Dharma wartawan menulis, Leila S. Hudori wartawan Tempo menulis. Kenapa dia bukan wartawan ece-ece? Dia yang pertama kali ketika magang lulus dari Kanada sampai ke Indonesia, kemudian dia magang di Tempo, itu dia yang diminta untuk wawancara dengan siapa tokoh di Mesir. Dia dikirim ke luar negeri. Mungkin karena dia orang dari luar negeri udah biasa lah kirim ke luar negeri, itu kebanggaan dia. Dia banyak mewawancara orang-orang yang di luar negeri atau orang-orang luar negeri yang datang ke sini. Itu Leila S. Hudori. Kemudian siapa? Akmal Naseri Basra, teman kita juga kan, di teman saya dan Bung di Absas. Itu dia dari Gatra. Kemudian kok novelnya banyak gitu ya. Siapa lagi banyak, Rita Ahdris juga wartawan di Gatra, dia nulis banyak, pokoknya wartawan ketika dia menulis itu lebih enak dibanding kita, ya, lebih enak dibanding orang yang betul-betul hanya seperti penulis asli atau Sihar Ramses juga, Mas. Sihar Ramses kan. Sihar Ramses Simatupang, Martin Aleida, ya banyak lah. Dari situ saya merasa bahwa oke, saya dianggap produktif karena satu itu tadi ya, ketika kita tahun 80-an terutama, tahun 80-an itu media cetak itu luar biasa. Jadi ketika majalah Gadis mengeluarkan kumpulan cerpen gadis, tiba-tiba ada ide itu dari siapa, tapi kemudian dia ngomong sama Kurniawan Junedi dan Astuti Wulandari, bikin majalah seperti itu. Terus logonya gimana? Niru nyontek dari majalah Belanda. Anita itu logonya sampai seperti itu. Pas udah mulai ini, awas loh nanti di-shoe sama majalah Belanda. Nah, terus baru diganti, ditambah cemerlang di bawahnya. Nah, macam-macam. Itu ada majalah ringan, ada majalah pesona, ada majalah macam-macam kumpulan cerpen yang saya masukin semua. Saya harus mengisi majalah itu, walaupun cuma satu cerpen, sekali seumur hidup lah. Kemudian yang tadi saya mau cerita tentang heroik yang saya nyampe ke Parley ini, saya sedang November tahun 96, tahun 2006 saya lagi menunggu deadline ya di kantor di Cempaka Putih. Itu deadline-nya itu malam Sabtu, kalau nggak salah Jumat malam Sabtu atau Sabtu malam Minggu, itu nanti Senin terbit. Nah, saya malam Minggu ya. Jadi Sabtu siang saya sudah sampai di sana, nunggu teman-teman pada datang. Biasanya kami rapat membicarakan apa yang jadi headline dan sebagainya. Saya kemudian menulis profil di halaman belakang, profil tokoh. Nah, itu saya iseng nelpon Mas Gangsar Sukrisno, Mas Kris saya bilang gitu kan. Waktu itu belum ada WA ya, tapi sudah ada SMS kayak. Mas Kris, saya kalau pada tanggal 14 Februari tahun 2007 saya meluncurkan buku kumpulan cerpen cinta berjudul kumpulan cerpen cinta
di MP Book Point sekarang sudah nggak ada, tapi dulu ada di Jalan Puri Mutiara di Cipete ya, Jakarta Selatan. Itu juga tempat ngumpul kami. Bagaimana? Itu terus, wah keren banget kata dia. Siapa yang menerbitkan? Saya balik bertanya. Nah, enaknya siapa yang menerbitkan, Mas? Kayak aku bilang gitu. Terus karena Mas Kris ini sebagai CEO Bentang Pustaka, dibilang, oke Mas, saya yang menerbitkan gitu. November, Februari, ya November. Saya yang menerbitkan. Nah, terus sekarang saya tunggu naskah-naskahnya kirim aja biar dibaca oleh editor. Lah saya yang gelagapan. Oh iya ya Mas, ya Mas. Nah, apa yang terjadi? Lah itu naskahnya belum ada. Naskah untuk buku cerpen itu nggak ada gitu. Saya iseng aja kalau itu kan masih bulan tahun berikutnya kan. Kalau 14 Februari pada hari Valentine, saya menerbitkan atau meluncurkan buku cerpen, kumpulan cerpen cinta di MP Book Point. Gimana? MP Book Point itu punyanya Mizan Group. Punya Bentang juga gitu kan. Terus pas itu akhirnya saya membongkar semua majalah saya yang lama. Majalah remaja memuat cerpen saya cari, itu kemudian saya minta tolong 2 adik saya perempuan waktu itu pada kuliah ya di Jakarta, tolong dong, ini kamu ketik, tolong ini kamu ketik, ya. Mereka mengerjakan itu siang malam lah gitu. Begitu selesai, filenya saya ambil, saya perbaiki, ada salah ketik segala macam. Itu ada perubahan-perubahan sedikit ya, menyesuaikan dengan tahun, karena itu ada tahun 80, tahun 85, tahun 9 berapa gitu. Nah, terus kemudian saya masukkan itu cerpen yang Valentine di Femina, Burung Kolibri Merah Dadu, sebagai judul covernya, sebagai cerpen utama. Akhirnya selesai. Saya nggak tahu dulu gimana. Semesta mendukung apapun yang kita lakukan dengan niat baik, dengan semangat, dengan contoh kalau kita lagi kepepet aja ya, ayah sakit ini terus sampai tidak malu untuk katakanlah misalnya lagi nggak punya tidak malu pada tetangga, ini saya minta tolong dong, saya dianterin ayah saya gitu, padahal sebelumnya bersapa-sapaan pun enggak, atau sampai akhirnya mencari di Google obat apa yang paling cocok, sampai ke suatu daerah, ke pelosok apa, menemuin dukun apa gitu, ada yang gitu. Itu semuanya seperti kayak kita attraction ya, memanggil semesta untuk mendukung niat kita. Jadi semua fokus, semua kita kayak magnet, semuanya datang ke kita. Nah itu jadi, dan waktu itu saya ingat hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2007, yang semula biasanya seminggu itu hujan terus gitu ya, itu nggak hujan, dan yang datang tamu ke peluncuran itu antara lain tuh ada Pak Budi Dharma loh, ada Pak Budi Dharma dari Surabaya. Itu hanya gambaran bahwa sebenarnya untuk menjadi produktif itu bukan karena disuruh Bung Iwan misalnya, ayo kerjakan 10 cerpen ya, saya minta dalam waktu 1 bulan selesai. Itu bukan produktif, itu tugas kerja rodi pemaksaan. Nah, karena apa? Produktif itu muncul dari datang diri sendiri. Akhirnya ya, karena saya dulu disebutnya sebagai waktu tahun 80-an ya, 80 sampai 90-an itu cerpenis spesial sayembara gitu kan. Sampai saya malu lah, udah beberapa kali juara 1 malu. Jadi akhirnya saya tulis biasa. Kemudian terkenal menjadi cerpenis pesanan. Jadi kalau ada majalah baru ini saya diminta. Sampai yang terakhir sekarang ini mungkin nanti ada majalah baru, majalah sastra baru tahun 2021 bulan Desember, ada cerpen saya karena diminta saya. Nah, kemudian ada permintaan yang belum saya penuhi. Terus saya tidak hanya nulis fiksi tadi, karena gini, menulis fiksi itu mungkin ya wah hebat sekali ya, tapi sebelum saya bisa atau mampu menulis esai, saya merasa bahwa ya tukang ngarang aja gitu, tukang ngarang aja yang tadi bilang di awal tadi, supaya kita menghalunya bermanfaat, bukan hanya halusinasi, itu jadikan fiksi. Nah saya kalau hanya itu kok kayak tukang ngarang ya, meskipun dalam ngarang juga ada riset ya, ada riset. Akhirnya saya mulai menulis ulasan buku. Saya
mengulas bukunya Feby Indirani, mengulas bukunya siapa dulu, Tri Utami, terus siapa beberapa itu saya kirim ke koran Tempo, dimuat, saya kirim ke beberapa. Jadi mulai gitu, membaca kemudian mengulas. Setelah itu saya menulis esai tentang karena dulu jaringan saya antara lain dipanas-panasin sama Hudan Hidayat. Hudan Hidayat itu seorang penulis yang dia bekerja pegawai negeri ya, tadinya di Kementerian olahraga atau Kementerian Pemuda dan Olahraga ya. Dia selalu malas-manasin, jadi kalau misalnya iseng aja, dia nanya gini, Sade umurnya berapa ya? Sade siapa sih? Sade penyanyi ya, nyanyi hitam itu ya, tapi jazz yang asik lah. Wah, nggak tahu. Saya terpaksa kan googling ya, Sade. Tetap aja nggak tahu. Terus saya membahas satu lagunya itu. Berdiskusi. Kamu bisa nggak nulis tentang Sade? Dia ngomong iseng gitu. Enggak lah, aku mau nulis yang lain aja lah. Saya mau nulis yang sama seksinya lah, Ayu Utami, boleh nggak? Oh iya, saya nulis tentang Ayu Utami. Jadi apa ya? Bukan bermain-main, tapi kalau sekarang disebutnya mungkin saling menginspirasi, saling menguatkan, saling mengejek, tapi pada akhirnya saling menguatkan. Nah, harapan saya setelah webinar ini tuh teman-teman, di antara teman-teman ini kompetisi kecil-kecilan misalnya yang ujungnya nanti bisa dikumpulkan menjadi kumpulan cerpen ya, kumpulan cerpen yang berjudul misalnya sandwich gula pasir. Ketawa dia. Bung Iwan tuh dulu ada judulnya bagus, sandwich gula pasir, tapi nggak tahu diubah jadi apa sih itu. Miskin tapi sombong, Mas. Miskin tapi sombong. Nah, itu jelek kan. Kenapa sandwich gula pasir menjadi miskin tapi sombong? Coba permintaan dari penerbit. Iya. Itu penerbitnya kurang asosiasi. Kan bagus, orang miskin tapi sombong. Orang miskin pengen bikin sandwich, isinya bukan daging asap, bukan apa, tapi gula pasir. Oke, jadi saya mending tidak melanjutkan omongan ocehan saya, lebih baik saya membuka tanya jawab. Begitu ya, Bung Iwan. Riri dan Zahra silakan nih, diundang teman-temannya untuk bertanya nih oleh Mas Kev yang ternyata salah satu rasanya adalah menantang diri ya, atau bermain adrenalin. Bermain adrenalin. Itu rahasia produk kita dari Mas Tuna Effendi. Monggo, Riri dan Zahra, ada teman yang mau bertanya, silakan. Iya, Bung. Wah, ini insightful banget. Ini kayak boleh dicoba nggak sih, Ri? Menantang diri sendiri nih. Menarik nih. Harus ya. Iya, harus. Betul. Aku setuju banget. Kita harus menantang diri sendiri ya. Dan kayaknya menantang diri sendiri ini udah dipraktekin ya sih hari ini, karena kan biasanya kalau weekend itu tadi seperti Mas Kev tadi bilang kan boleh bermalas-malasan, tapi hari Sabtu ini mau duduk mencermati materi-materinya tadi, knowledge-nya juga banyak banget. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, boleh banget untuk nyalain fitur raise hand dan bisa ditanyakan secara langsung nih pertanyaan-pertanyaannya apa aja ke narasumber kita. Ayo, mungkin ada teman-teman. Hostnya juga, pemandu lesehan juga boleh tanya. Iya, boleh. Iya, boleh. Wah, itu. Nah, ada dari Dewi Sartika tuh. Iya, sudah ada pertanyaan di kolom komentar dari Kak Dewi Sartika. Pak Kev, bagaimana cara untuk mencari judul yang tepat dan bagus untuk tulisan cerpen? Saya masih kesulitan untuk memberi judul dalam tulisan saya. Wah, ini kayak banyak problem juga nih kita sebagai memilih judul yang tepat ya. Betul. Ya, sebenarnya
kalau saya menggambarkan mungkin ada empat cara. Yang pertama adalah menggambarkan isi atau temanya ya. Jadi kalau ceritanya tentang perdukunan, katakanlah sebut saja salah satu nama mantranya gitu kan, akan oh ya ini kayaknya ke arah sana tuh. Cerita tentang politik ya, mungkin dulu pernah tuh Arswendo apa ya, soal suksesi itu apa itu, oh ini cerita tentang politik. Jadi satu adalah yang menggambarkan tema secara keseluruhan secara itu, tapi terwakili oleh judul itu. Jadi artinya berpikirnya ke sana. Ini cerita saya tentang apa? Nah yang kedua, cari sesuatu yang belum pernah diambil orang lain. Ya contoh yang saya ambil tuh anak arloji kayaknya unik ya mungkin. Orang ketika menyebut ada kincir angin, kincir air, saya kincir api misalnya. Jadi sesuatu yang belum dipakai orang lain. Yang ketiga boleh puitis. Puitis kan kayak Ahmad Tohari itu ya. Lintang kemukus dini hari, terus apa Jentera biang lala, atau kalau zaman dulu sekali ya Cintaku di Kampus Biru, Kembang Padang Kelabu, Kabut Sutra Ungu. Ya sekarang pasti ada puitis-puitis yang gaya milenial pasti ada gitu kan. Cara-cara indah makan bersama kekasih misalnya gitu kan, apalah gitu ya. Yang keempat mungkin apa ya, yang kalau kita boleh sebut nyeleneh ya, boleh lucu, boleh apa istilahnya kalau yang ambigu gitu ya. Sebenarnya cerita-cerita ya, tapi ini film ya. Film-filmnya Warkop kan sebenarnya lucu-lucu. Pintar-pintar bodoh gitu kan. Maju kena, mundur kena gitu kan. Kanan kiri oke. Naik turun apalah gitu. Asosiatif. Maksud saya gitu, asosiatif. Sesuatu yang orang bisa salah terka, bisa salah apa gitu. Tapi bukan salah terka terhadap kisahnya ya. Salah terka ini aja. Nah, itu akan mengesankan. Dan yang lebih baik lagi kalau mudah diingat, apa namanya, judul-judul yang mudah diingat. Saya kira Dewi Sartika ini malah sering menulis misalnya Fajar di Langit apa gitu ya, ceritanya tentang sejarah misalnya. Itu satu momentum yang digambarkan ketika seorang apa namanya mandor perkebunan yang Belanda itu akhirnya harus melarikan diri karena kebunnya dibakar, terus dia mau dibunuh kan. Nah dia melihat sesuatu langit merah atau apa itu langit merah itu pasti oleh api yang membara ya, bukan karena langit itu fajar atau apa. Itu kan bagus. Satu momentum itu sebenarnya Dewi Sartika udah bisa nih ya. Atau itu dengan susah payah atau minta dukun ke siapa sampai dapat judul bagus gitu misalnya. Tapi artinya itu satu momentum yang menggambarkan peristiwa dan itu bisa dijadikan judul. Judul juga bisa semacam peribahasa, semacam permainan kata. Misalnya Hamsat ya, yang terkenal Hamsat Rangkuti, ada yang judulnya Maukah kau menghapus bekas bibirnya di bibirku dengan bibirmu? Panjang itu judulnya, tapi teringat kan, berkesan gitu karena apa sih itu maksudnya? Malah jadi sering menjadi apa ungkapan cowok yang lagi pengen minta dicium ceweknya. Maukah kau hapus bekas bibirnya di bibirku dengan bibirmu? Atau Eka Kurniawan juga kan. Judulnya pendek seperti Putu Wijaya juga bagus. Dulu Putu Wijaya awal-awal nulis judulnya panjang-panjang, tapi sekarang kan ada misalnya blok, plong atau bom, dor kayak gitu ya. Eka Kurniawan yang terakhir noveletnya berjudul Sumur. Sumur itu apa sumur? Ternyata memang sumur itu menjadi pusat dari semua kegiatan seorang lelaki dan seorang perempuan yang pada waktu itu mencari air, mereka saling jatuh cinta tapi nggak saling menyatakan dan pokoknya lagi-lagi ketemunya di sumur.
peristiwanya di sumur, isu dibicarakan di sumur, gitu. Dan itu menunjukkan juga sumur itu sebagai yang paling penting di desa itu, karena desa itu sering kekeringan. Apalagi ya kira-kira itu Dewi Sartika. Yuk, yang lain silakan. Anak STBA, anak Unpad itu Fatih, anak Unpad tuh. Bacakan Zahra pertanyaan Fatih tuh. Oke, wah ini Fatih kayaknya udah ditahan ini Bung dari tadi. Oh, kita. Dari Fatih, permisi Pak Kev, izin bertanya. Saya sering punya ide cerita, tapi sulit sekali saya kembangkan plot dan konfliknya. Kalau seperti itu, apa lebih baik ditulis saja dulu beberapa bagian ceritanya, atau bagaimana ya? Terima kasih banyak. Sebelum lupa ya, benar loh ya, itu jalannya. Apa saya tulis dulu sebagian, sebelum lupa saya kira begitu. Karena ada proses kreatif Budi Dharma yang mengatakan bahwa menulis dari tengah. Judulnya dia menulis dari tengah. Jadi dia tidak pernah menulis dari awal. Awal ceritanya seperti apa, kemudian apa. Karena menunggu awalnya itu bisa jadi kita nggak menulis gitu kan. Apa yang ada di kepala ini, saya menulis novelet atau cerita bersambung Sekar Jagad. Sekar Jagad itu saya justru ketemu endingnya dulu. Endingnya saya tulis dulu, baru kemudian melompat ke depan, kemudian itu sebagian lainnya. Novel Raden Saleh itu saya dengan Iksaka Banu itu menulisnya acak-adut gitu. Jadi bab mana yang paling kepengin ditulis saya tulis. Banu pun begitu. Bab mana yang ingin ditulis dia tulis gitu. Nah sampai setelah selesai ternyata banyak yang bolong. Yang bolong ini perlu dijahit dengan cerita, dengan supaya plot ini ketemu dengan plot ini. Ada alur yang harus menghubungkan itu. Nah itu setelah tadi ya, yang sebagian itu ditulis, kan masih rumpang tuh. Nah itu disambung dengan apa gitu kan. Nanti ketemu lagi, oh itu cocok untuk depannya. Nah, seorang penulis tahun 80-an di majalah Hai namanya Katyusha itu mengajari kita begini. Tulislah cerita sepanjang 5 halaman misalnya. Kemudian dari 5 halaman itu kau perpanjang 3 halaman. 3 halaman itu kau perpanjang menjadi 7 halaman. Wah, dari 3 halaman yang tadinya banyak telling daripada showing, begitu 7 halaman, banyak bercerita, detailnya muncul, tokohnya bertambah, peristiwanya ditingkatkan, konfliknya mungkin lebih padat gitu kan. Terus setelah itu tolong dibuat jadi 5 halaman. 3, 7, kemudian 5. Finalnya 5. Apa yang terjadi? Yang di 3 tadi mungkin ada yang hilang pada 5. Yang di 7 tadi udah otomatis banyak yang hilang karena mungkin detail-detail yang nggak perlu sudah nggak masuk lagi. Menjadi lebih efektif di 5 halaman. Gitu. Jadi nulis itu mungkin jangan terlalu banyak mengedit di awal. Saya kira gitu. Sebelum lupa, kecuali memang senang mencatat ya. Nah, Dewi Lestari itu dia nggak mau kepalanya penuh dengan catatan. Makanya ada misalnya nemu sesuatu yang unik atau apa, dia tulis di post-it ya, post-it. Kalau dia lagi nyetir, post-it tulis, tempel di plafon mobilnya, di jendelanya, di dashboardnya. Sampai rumah dipindah di kamarnya, di papan tulis, di meja, di dindingnya komputer gitu. Kayaknya dia kamarnya penuh dengan itu, di pintu, nanti tinggal ya paling bagus ditambahin tanggal mungkin ya kalau seperti itu. Zahra, bacakan, ada pertanyaan lagi tuh Zahra. Jangan Zahra, Rizka yang baca. Oke, baik Bung. Rizka yang baca. Ada pertanyaan tuh dari Prima Mada. Jadi Pak Kev tadi disebutkan bahwa Bapak sendiri senang menantang adrenalin agar dapat membuat sebuah cerita. Nah, mengenai hal itu, dari mana sumber inspirasi cerita tersebut berasal dan bagaimana cara Bapak mengembangkannya? Oh ya, saya bersyukur memiliki keberuntungan yang mungkin tidak banyak dimiliki orang lain.
Karena itu tadi, saya tidak hanya bergaul dengan para penulis. Ya. Kalau saya seorang penulis kemudian punya teman arisan penulis, punya komunitas hanya penulis, terus saya ngopinya selalu dengan penulis, itu mungkin nggak akan seluas ini pengetahuan saya. Saya bekerja di Suzuki. Nah, sekarang saya bongkar rahasianya. Saya bekerja di Suzuki di bagian standarisasi showroom Suzuki nasional. Saya mula-mula memang ikut misalnya rapat-rapat rencana pembangunan gedung. Tapi pada akhirnya saya juga yang harus survei ke sana. Jadi kalau dealer membeli tanah untuk membuka cabang Suzuki, saya yang disuruh survei ke sana, melihat apakah ini cocok, tapi tentu saja sebelumnya sudah disurvei oleh marketing. Saya melihat kondisinya begitu-gitu, kemudian saya meeting dengan arsiteknya, dengan itu, terus nanti pada waktu proses pembangunan saya kunjungin lagi sampai grand opening, peresmian gedung itu. Itu dari Aceh sampai Papua. Di Sorong saya ke sana, di Jayapura saya ke sana, Ambon, Ternate, Tidore, Lombok, Sumbawa, Ende, ya. Terus kemudian Aceh ada beberapa tempat sampai yang baru itu Kalimantan Utara, ya. Tarakan. Nah, jadi yang saya temui siapa? Yang saya temui itu kapitalis. Dealer, orang yang dealer Cirebon misalnya, dia naik hajinya kemana coba naik hajinya? Naik hajinya ke Las Vegas tiap tahun. Uang 500 juta ke sana, ya. Bukan judi untuk cari uang aja, untuk senang-senang aja. 500 juta habis pulang. Dia ke Meksiko, ngapain? Naik motor gede, lintas Amerika Latin. Itu pengalaman-pengalaman itu diceritakan ke saya. Saya di Manado, dealernya itu pemuka agama Buddha. Punya kelenteng tahun 97, pokoknya sebelum peristiwa inilah krisis moneter, itu dia punya uang 1 miliar, itu gede banget ya, karena dolar masih 1.250 atau 2.000. Itu kelenteng dengan 1 miliar untuk membuat kelenteng yang Dewi Kuan Im-nya keren banget. Terus di sana ada tiap hari itu ada sesi penyembuhan yang menggunakan air, terus mantra-mantra itu ya. Saya itu diceritain, saya diajak ke kelentengnya, di ini apa-apa. Nah, dari semua itu saya serap, mungkin saya ambil mungkin sampai sekarang belum semuanya masuk ke dalam cerita ya, belum masuk ke dalam cerita saya, tapi karakter mereka mungkin masuk. Salah satu perilaku mereka, perilaku ini ya, kebijakan yang membuat orang misalnya bagaimana sih secara manajerial dia mengatur bawahannya, bagaimana dia secara psikologis seorang HRD menangani kasus-kasusnya. Nah di situ jadi mengembangkannya bagaimana inspirasinya datang dari, makanya saya sarankan teman-teman ini jangan pilih-pilih teman dalam bergaul, justru masuki daerah-daerah yang menurut kita masih asing gitu ya, kita tinggalkan zona nyaman. Kayak misalnya saya pernah diajak sama Yogira Yogiswara ini orang Ciwidey itu Bandung ke selatan ya. Nah, ya dia ngajak gini, Mas, aku pengen pergi sama Mas Kep, kemana gitu kan? Ke Tasik yuk. Ke Tasik ngapain? Ada upacara apa sih itu yang pakai obor malam-malam, lunar apalah ya gini. Terus nanti itu ritual kalau nggak salah setelah panen atau sebelum panen ya, mau musim tanam gitu. Di bulan purnama. Oke, kita naik bis. Kami naik bis. Jadi kumpul di Kampung Rambutan, ketemu di sana.
udah berdua dengan berdua mengalami hal yang mungkin berbeda. Karena saya biasa misalnya tugas itu naik pesawat, ini naik bis, kemudian di sana jalan malam sepanjang beberapa kilo gitu ya, ngelewatin sawah, ngelewatin ini pawai obor, sampai ngelewatin kuburan, dan ternyata di kuburan itu ada pentas-pentas seni. Di Astana Gede gitu ya, pentas seni. Di sana saya ketemu dengan Godi Suwarna. Godi Suwarna itu penyair besar berbahasa Sunda. Jadi puisi-puisinya bahasa Sunda, nggak ada yang bahasa Indonesia. Dosen ini juga dosen UPI, IKIP Bandung. Iya. Nah itu yang rambutnya panjang putih gitu ya. Perak. Loh, iya. Saya pernah diajar beliau, Mas Kev. Dulu saya pernah ikut di acting course studi klub teater Bandung, mendiang Suyat Namirun. Iya. Salah satu pengajarnya Mas Kang Godi ya. Riri dan Zahra, mengingat waktu nih masih ada 2 pertanyaan. Berarti 2 pertanyaannya jadi 2 pertanyaan terakhir ya Mas Kev ya. Boleh, ada boleh, dari ya. Muhammad Ikram, Sah Ali, dan dari Gina Ramadhani. Silahkan Riri, bacakan Riri 2 pertanyaan langsung. Ini pamungkas ya guys, karena waktu ya. Baik. Ini, jadi ada pertanyaan dari Muhammad Ikram nih. Dia bertanya, apa saja sih yang membuat karya sastra itu baik dan mengapa membaca karya sastra itu dapat bermanfaat untuk kehidupan seseorang. Kemudian ada pertanyaan dari Gina. Ini bertanya bagaimana cara memperkaya diksi dan memperkuat deskripsi dalam cerita kita. Oke, 2 pertanyaan langsung ya saya jawab. Jadi mengapa kita disarankan membaca karya sastra? Apa sih yang bisa diambil dari karya sastra ya? Begini, karya sastra yang saya tahu ketika saya membaca karya-karya sastra itu, satu, mengandung kearifan lokal. Bagaimana Ahmad Tohari menceritakan tentang budaya Tayub di daerah itu kan Serintil itu kan penari ronggeng ya di daerah sana di Banyumas. Kemudian Muna Masyari misalnya menceritakan tentang Damar Kambang yang terakhir ini, tapi dia kalah sama Erni Alajai. Erni Alajai juga itu kearifan lokal di daerah Mamuju, daerah Sulawesi Barat. Kemudian kita kalau membaca Orang-orang Utimu karya Felix Nesi, terus kita membaca yang agak jauh ya, Mohtar Lubis, Jalan Tada Ujung, terus semua mengandung Nafis misalnya, cerpennya yang Robohnya Suro Kami. Dari kearifan lokal itu yang bagusnya bagus dari kenapa sastra itu lebih enak, kita tuh menerima pelajarannya itu lebih enak karena dia nggak khotbah. Nafis, Robohnya Suro Kami itu kan sebenarnya metafora. Suronya nggak roboh, tapi ketika menceritakan tentang seorang ulama yang tidak peka terhadap kondisi sosial, dia hanya meminta murid yang mengaji harus ini, tapi kondisi masyarakatnya tidak tertolong olehnya gitu. Jadi seolah-olah syariat itu sangat penting, sementara amal ibadah yang menolong orang lain dengan kemampuannya itu tidak digambarkan. Pramudia Anantatur juga menceritakan tentang itu, bahkan ideologi kan, bagaimana kita bisa berdiri di kaki sendiri untuk melawan kolonialisme misalnya. Saya kira itu kalau mungkin ada ya kayak Umar Khayyam tentang para priayi itu Jawa banget gitu ya. Kalau sastra yang sudah sofistik dan surrealisme, Danarto baca aja, ada Makrifat, terus kemudian Bedoyo Membelot, macam-macam ya. Yang kita terus kemudian membayangkan bahwa di dalam dunia realis ini ada supranatural sebenarnya. Ada supranatural yang hanya orang-orang yang mungkin sensitif yang bisa menerima hal itu. Dan mudah-mudahan sebagai seorang penulis, Anda sensitif, paling tidak sensitif untuk menerima gagasan, menerima inspirasi yang nggak tahu datangnya dari mana. Itu kan. Dari anak kecil bisa loh, dari anak. Saya pernah menasihati seorang guru TK,
guru TK, saya nulis apa ya Mas, nggak ngerti, saya cuma guru TK. Loh, coba kalau setiap kali mendengarkan apa yang dikatakan anak-anak itu udah out of the box loh. Dia mikirnya udah bablas, itu nggak realis anak-anak itu, ya kan? Anak-anak itu nggak realis. Dulu keponakan saya masih kecil itu minta balon ditiup kemudian diisi air, ya gimana caranya gitu, sampai bapaknya bingung gitu ya pokoknya mau dia begitu gitu. Nah, kita bisa mengalihkan itu menjadi simbol-simbol untuk bercerita. Yang kedua apa tadi ya? Yang kedua tentang memperkaya diksi. Oh ya, kembali lagi, akhirnya kalian harus membaca novel. Jadi ada teman bekerja ya dulu, namanya Mbak Yusi. Mbak Yusi itu pinter bahasa Inggris, bukan dari belajar kursus, tapi dari membaca novel-novel bahasa Inggris. Kemudian aku menambah banyak kosakata dari novel. Novel itu ketika kita membaca novel-novel yang misalnya dibuat oleh Saud Poltak Tambunan, banyak unsur Batak misalnya ya, dibuat oleh Kori Layun Rampan, banyak istilah-istilah dari Dayak ya, Dayak. Itu cerpen atau noveletnya yang judulnya Upacara itu kan keren banget. Itu upacara Dayak loh di sana. Terus siapa? Faisal Odang misalnya. Itu banyak kosakata yang datangnya dari Toraja gitu. Tapi atau Sunda ya, Sunda ada kan yang siapa? Amelia misalnya ya. Nah, dari situ kita tahu nggak artinya katumbiri misalnya, katumbiri itu pelangi ya, kita baru tahu kan pelangi. Nah, sekarang di KBBI mau masuk ini vokal baru EU ya, EU, mungkin teman-teman dari Unpad akan tahu gitu. Jadi A I U E O, yang keenam adalah EU. Jadi kalau ngomong jangan ngomong berem ya, tapi berem. Bukan berem tapi berem. Karena apa? EU gitu. Kamu ngomongnya pabaliut, cilepeng pisan, Nah, misalnya gitu. Ini memperkaya bahasa kita, karena dengan serapan-serapan dari daerah ya, dari ngapain dari Arab terus, dari Inggris terus, dari Amerika, dari daerah banyak yang menarik. Jadi caranya adalah membaca karya sastra itu nanti akan kok terperenyak itu apa ya? Loh, itu kalau dicek di KBBI itu nggak ada kata terhenyak. Itu sebenarnya benar terperenyak, bukan terhenyak. Kenapa mendengkus? Kok bukan mendengus? Ya, ternyata mendengus itu untuk kerbau, sapi itu mendengus. Kalau manusia mendengkus. Nah, sementara ada lagi Bulian Go dalam publishing itu, dia membagi lagi. Kalau dia itu untuk tokoh manusia, kalau ia itu untuk benda atau binatang. Saya sih nggak setuju, tapi nggak apa-apa. Ivan Lanin, nama-nama warna aja sampai di ya kan, jingga itu apa turangga itu apa misalnya, jenggala itu apa gitu, kaki, jenis warna-warna aja sampai ada namanya. Tahu nggak bedanya antara sudah dan telah? Loh, coba bayangkan ya. Itu dan Ivan Lanin latar pendidikannya juga bukan bahasa atau sastra, Pak. Iya. Teknik kalau nggak salah. Makanya, nah sekarang saya lagi mikir juga, apakah orang teknik itu akan lebih mudah belajar bahasa? Saya nggak tahu. Dibanding misalnya orang sosial ya. Orang sosial ketika menuliskan sesuatu, maksudnya aja kadang-kadang kita kok bingung banget ya, nggak teknis, bukan nggak teknis, jadi orang teknik lebih teknis gitu loh, lebih efektif gitu mungkin seperti itu. Saya kira itu. Udah ya, terakhir itu ya? Ya, itu terakhir. Ya guys, ini lesehannya seru banget ya, cuman karena waktu membatasi kita harus komitmen juga dengan waktu ya. Karena komitmen dengan waktu juga bagian dari menjadi produktif kan ya Mas Kev ya. Betul, karena harus bagi-bagi. Bentar lagi kita nulis yang lain kan. Ya. Oke, balikin ke para pemandu lesehan nih. Istilah baru ya, pemandu lesehan. Pemandu lesehan. Zahra, silakan sih.
Aduh, tadi tuh seru banget ya sesi tanya jawabnya. Semoga dapat menjawab segala kekepoan nih teman-teman seputar dunia kepenulisan. Kalau dari aku pribadi, aku nangkep beberapa poin penting yang harus kita perhatiin ya. Contohnya kayak gimana sih caranya kita produktif ya. Contohnya mengumpulkan judul dulu ya. Terus selain mengumpulkan judul, kita juga ada nih yang namanya tadi Pak Kev nyebutnya curah kisah. Jadi ngobrol sama orang karena ide-ide itu kan bisa muncul dari mana aja ya. Mungkin dari obrolan kita sama teman dan sama siapapun itu. Kemudian bermain adrenalin nih yang tadi dibahas panjang lebar. Pokoknya kita harus mendorong diri kita untuk berani mencoba ya. Itu. Oke. Kalau dari Zahra sendiri apa nih yang Zahra dapat? Benar banget, Ri. Aku setuju banyak poin yang bisa kita highlight dari sini. Terus selain dari yang kamu sebutin tadi, aku juga sempat wah gitu. Sama ini tentang kita juga sebagai penulis, kita harus memperkaya relasi juga kan. Karena ternyata relasi itu sangat penting ya. Aku kira kalau kita penulis yang penting tuh kita halu dulu gitu. Ternyata banyak yang harus kita pelajari juga. Dan tadi tentang menjahit plot itu kata-kata yang aku suka banget dan agak menyindir gitu karena aku cenderung malas untuk menulis, pinginnya aduh aku harus selesain dulu di otak. Ternyata kita bagusnya tuh dijahit dulu gitu, ditulis dulu, dibikin potongannya baru disatuin gitu. Dan ini sih tentang kita harus banyak membaca juga itu. Wah, benar ya gitu. Biar buku-buku yang sudah dibeli tuh ada baiknya dibaca kawan-kawan, jangan hanya dibiarkan di rak buku. Aku tahu banyak dari kalian yang merasakan. Oke, wah ini pembelajaran hari ini ternyata seru banget ya. Sayangnya waktu kita bareng-bareng untuk lesehan sastra ini udah mau habis nih. Padahal enaknya kalau kita ngobrol sampai jadi sebuah buku tuh kayak seru ya gitu. Gimana, Rik? Waduh, ini panjang banget kalau kayak gitu ya. Tapi bisa sih, bisa ya. Risa, ini Ya. Ini Zahra ini sedang bermain adrenalin. Ini barusan mancing dia. Ini obrolannya jadi buku. Iya, berarti ini mancing semoga ada webinar yang bisa langsung bikin jadi buku bareng-bareng kali ya. Wah, boleh tuh. Itu menarik tuh. Iya, pokoknya pada intinya kalau menjadi produktif itu harus dari dalam diri sendiri ya, jangan sampai dipaksa-paksa, biar tulus ngerjainnya. Benar. Oke, teman-teman, ini seperti tadi yang udah disebutin juga karena keterbatasan waktu, sayang sekali nih webinar lesehan sastra online hanya bisa sampai saat ini. Tapi kita nggak tahu ke depannya mungkin ada webinar lain yang nggak kalah keren nih. Contohnya mungkin ide dari Zahra mau sekalian bikin buku. Oke. Jadi kita tungguin aja ya. Mungkin ada info-info seputar webinar asik Ya, lainnya. workshop biasanya kalau untuk membuat suatu project workshop ya Mas Kev ya. Iya betul, workshop Wah, ya. boleh tuh. Baik, guys, mohon maaf yang mungkin masih ingin bertanya karena keterbatasan waktu kita. Kita sama-sama sampaikan ya, terima kasih banyak nih kepada guru kita pada hari ini, Mas Kurnia Effendi. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menular ke kita semua ya. Ke Bung Iwan juga ya. Saya kalau ngajar produktif saya, tapi kalau nulis sangat minim ya. Kalau ngajar, sekarang saya ngajar di 3 perguruan tinggi loh Mas Kev. Kan kalau dari segi kelas produktif saya. Ya nanti kalau pas lagi nggak sempat, saya lah yang mewakili. Enggak, di tiga perguruan tinggi mata kuliahnya beda-beda, bukan penulisan kreatif. Iya. Terima kasih Matur Nuwun juga. Terima kasih sama-sama. kepada mahasiswa. Terima kasih juga buat teman-teman ya. S5A dan S5X STB Alia, mahasiswa OKK RKK 199. Terima kasih. Kemudian juga untuk peserta di luar dari STBA dan Unpad juga terima kasih bisa mengikuti acara ini. Jadi sekian saja, kami tutup lesehan sastra ini. Silakan ngopi lanjut di rumah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Seperti